Terima kasih masih tetap bersama kami. Pemirsa, pemerintah mengklaim bahwa situasi pandemik virus corona di Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Namun demikian, ada lebih dari 100 kabupaten kota yang mengalami tren kenaikan kasus COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi. Angka tersebut naik dibandingkan dengan yang disampaikan pemerintah pada minggu lalu. Dalam rapat terbatas antara Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri, terungkap bahwa 105 kabupaten kota mengalami tren kenaikan kasus COVID-19. Muhadjir tak merinci 113 kabupaten kota yang mengalami kenaikan kasus virus corona. Namun ia mengatakan pemerintah akan memberi perhatian khusus pada Provinsi Bali. Untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus secara nasional, pemerintah akan memberlakukan sejumlah aturan pembatasan jelang libur Natal dan Tahun Baru. Aturan itu berkaitan dengan mobilitas masyarakat di tempat wisata, pertokoan, tempat peribadatan, dan lainnya. Pemerintah meminta seluruh pihak tetap berhati-hati dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sebelumnya, pemerintah resmi menghapus cuti bersama Natal pada 24 Desember mendatang. Penghapusan cuti bersama untuk mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19. Pemerintah menetapkan untuk menghapus cuti bersama Natal 2021, sehingga pada tanggal 24 Desember 2021 tidak ada libur tanggal merah seperti tahun-tahun sebelumnya. Ditiadakannya cuti bersama Natal 2021 tertuang dalam surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2021. Penghapusan cuti bersama untuk mengantisipasi gelombang ketiga COVID-19. Ya, terkait adanya peningkatan kasus COVID-19 itu, masyarakat diminta waspada gelombang ketiga pandemi. Kini kita akan membahasnya bersama Heri Trianto, Ketua Komunikasi Publik Satgas COVID-19, dan Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University Australia. Selamat sore untuk Pak Heri dan juga selamat malam waktu Australia untuk Pak Diki. Selamat sore Mbak. Malam semuanya. Baik, saya ke Satgas COVID-19 terlebih dahulu, Pak Heri. Pak Heri, ini melihat banyaknya, sudah mulai banyak Pak daerah yang mengalami peningkatan. Ini kira-kira evaluasi atau faktor-faktornya apa saja Pak? Ya, ini berdasarkan dari data mingguan ya yang masuk ke kami, 131 kabupaten kota mengalami tren kenaikan kasus konfirmasi positif. Ini pekan ini ya, naik dari 105 pada pekan lalu. Jadi hampir semua provinsi yang ada di Indonesia itu sejumlah kabupaten kota mengalami kenaikan. Hanya 4 provinsi yang mengalami penurunan. Nah, dari masing-masing provinsi ini bervariasi. Yang perlu di-highlight adalah ada kenaikan di Jawa Tengah, itu ada 13 kabupaten kota. Kemudian di Sumatera Utara ini tergolong tinggi ya, 11 kabupaten kota, dan di Jawa Barat ada 8 kabupaten kota yang mengalami kenaikan. Di Yogyakarta juga ada 2 kabupaten kota, di Jogja itu hanya ada 4 kabupaten kota di sana, tetapi 2 diantaranya naik seperti di Sleman. Di Jawa Barat seperti Bandung juga mengalami kenaikan. Ini kenaikan mingguan, kendati dibandingkan puncak dari ketika pada bulan Juli lalu itu masih jauh, tetapi tetap ini sebuah alarm buat kita semua untuk selalu waspada dan bahwa COVID itu masih ada. Kira-kira seperti itu Mbak April. Baik, Pak Heri, apakah sudah ada hasil analisanya Pak, kenapa di kota-kota tersebut mengalami kenaikan? Ya, ini kita sedang pastikan, tetapi memang kecenderungan dalam beberapa kali periode puncak atau kemudian penurunan itu ya, ketika kasus menurun itu kepatuhan dan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan itu pasti menurun. Ini yang menjadi tantangan karena biasanya kalau orang sudah penularannya sedikit cenderung abai, dan ini terjadi di banyak kabupaten kota karena merasa bahwa COVID ini sudah selesai. Padahal jelas pemerintah menyampaikan bahwa pandemi ini masih terjadi dan kita masih dalam situasi pandemi yang kemudian harus tetap waspada, tidak boleh jumawa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan secara disiplin. Baik, saya beralih ke Pak Diki. Pak Diki, kalau dari teori epidemiolognya begitu ya, apakah dengan melandainya
angka penyebaran COVID-19 ini dan akhirnya sempat ada lagi beberapa kota yang mulai naik. Beginikah tren dari pandemi ini atau seperti apa Pak Diki? Ya, pertama ya bahwa memang situasi kan memang belum teratasi secara global pun kita masih dalam gelombang ketiga bahkan. Dan konteks Indonesia untuk kita ketahui bahwa bahkan sejak April 2020 kita tuh masih dalam level community transmission. Ini yang selalu saya ingatkan. Yang juga kan selalu dievaluasi oleh WHO. Belum ada satu provinsi pun yang keluar dari level ini ya, sudah menjelang hampir 2 tahun. Dan arti dari community transmission level ini artinya bahwa kita tuh belum bisa maksimal menemukan kasus infeksi di masyarakat. Sehingga ketika bicara adanya peningkatan kasus di 113 ya kabupaten kota, 113. nah ini adalah puncak gunung es, gitu. Puncak gunung es. Nah, yang banyak ini yang dibalik itu belum kita bisa temukan karena kondisi konteksnya kita di community transmission, dan ini yang berarti ya kita beruntung pemerintah punya alarm ya, punya sistem bisa mendeteksi. Nah ini adalah alarm sangat serius. Bahkan di situasi yang landai seperti saat ini adalah momentum untuk menguatkan 3T karena kalau kasusnya, karena saya tidak tahu di mana saja juga ya kabupaten. Kalau kasusnya per kabupaten lah, nggak usah per kabupaten itu udah 100-an, itu berat sekali. Jangankan 100 kali ya, 50-an itu sebetulnya berat untuk melakukan apa? Tracing, tracking, berat. Karena 50 kali 30 itu sudah banyak itu, dan itu bicara kapasitas kita nggak akan mampu. Nah, mumpung saat ini masih relatif awal, apalagi bicara potensi gelombang ketiga, lebih baik kita respon cepat. Jadi saya dukung yang sampaikan Pak Heri tadi ya, bahwa ini jadi jangan sampai jadi abai. Dan ini jadi mengingatkan kita semua. Jadi ini adalah momentum yang tepat untuk kita tetap menerapkan 3T itu ya Pak ya. Nah dengan penerapan 3T ini apakah ada hubungannya dengan pelonggaran mobilitas atau aktivitas masyarakat yang mana saat ini kita masih di tengah pandemi? Ya, ini yang dikhawatirkan ya, bahwa situasi landai ini ternyata membuat sebagai masyarakat kita menjadi lebih ingin melakukan aktivitas atau mobilitas yang lebih aktif, dan ini di tengah fakta bahwa ya kalau saya nggak sebut mayoritas, mungkin kurang lebih 50% penduduk kita ini masih dalam kondisi yang disebut dengan rawan tadi. Karena bicara kerawanan satu pandemi ya, berapa orang dari penduduk kita yang belum memiliki imunitas itu, belum divaksinasi lengkap atau belum terinfeksi. Nah, ini ketika dikombinasikan dengan orang itu melakukan aktivitas atau bepergian yang menjadi sangat rawan, dan di tengah kapasitas 3T kita yang sekali lagi di antara kabupaten kita ini masih belum memadai atau setara ya, baik itu secara skala penduduknya maupun eskalasi pandemi, maka ini menjadi titik rawan sekali lagi. Baik, saya beralih ke Pak Heri. Pak Heri, bicara soal bagaimana pemerintah menaruh perhatian kepada daerah-daerah di luar Jawa dan Bali dan juga di Jawa Bali begitu untuk bisa menekan angka penyebaran COVID-19. Apa saja yang dilakukan selain menghilangkan hari libur begitu yang tadi sudah dikatakan dan juga penerapan protokol kesehatan? Ya, Mbak April, jadi hari-hari ini pemerintah sedang memfinalkan sejumlah strategi ya dalam mengantisipasi libur Natal dan Tahun Baru. Yang sudah dilakukan adalah menghilangkan cuti bersama. Nah, beberapa hal lain yang sedang disiapkan ini lagi digodok, mudah-mudahan 1 atau 2 hari ini bisa diumumkan ke publik tentang apa saja yang boleh dan tidak dilakukan ketika periode Nataru. Tetapi rasanya sinyalnya sudah cukup jelas ketika cuti bersama itu dihilangkan. Sebenarnya memang pemerintah belum merilis pembatasan kegiatan masyarakat ini secara lebih luas. Bahwa benar ada
minat masyarakat untuk bepergian itu sangat tinggi, itu memang terjadi. Apalagi ini adalah situasi penularan sedang landai. Tetapi juga harus diingat karena ini masih 1,5 bulan lagi, banyak hal mungkin masih bisa terjadi, termasuk bagaimana kita bisa menjelaskan kenapa COVID ini dalam beberapa pekan terakhir ini melandai, dan tantangan kita adalah memastikan bahwa penularan yang rendah itu bisa terus berjalan sambil kita terus mempercepat vaksinasi. Kalau itu dilakukan, maka risiko fatality terhadap jika terjadi kenaikan kasus ini bisa ditekan. Tapi rasanya bahwa akan terjadi kenaikan itu udah hampir pasti ya, karena hampir semua analisa mengatakan seperti itu, tinggal seberapa siap kita menghadapi gelombang ketiga tersebut dan memastikan bahwa sebagian besar masyarakat kita memiliki kekebalan ya, melalui kekebalan buatan vaksinasi ataupun kekebalan dari mereka yang telah tertular pada bulan Juli Agustus yang sangat tinggi, yang secara tidak langsung telah melindungi dari sebagian masyarakat Indonesia untuk tertular kembali. Baik. Karena dia sudah punya imunitas dari sakitnya. Baik, Pak Heri, kalau kita tadi membahas apa yang dikatakan Pak Diki mengenai adanya community transmission begitu yang ditetapkan oleh WHO, belum ada yang bisa lepas dari status community transmission. Nah, apakah ini diketahui oleh Satgas COVID-19 dan bagaimana mekanisme atau strateginya untuk bisa menekan angka penyebaran COVID-19 ini juga, dan tadi diperkirakan ini adalah fenomena gunung es begitu, dan yang kita tahu di lapangan masih banyak sekali kasus yang tidak terdeteksi yang muncul begitu Pak, yang tidak terrecord oleh pemerintah. Iya benar, tanda-tandanya akan mudah sekali kalau kita misalnya melihat apa yang terjadi di Singapura, kita melihat apa yang terjadi di Inggris, di Rusia, mungkin di Jerman, atau bahkan di Amerika Serikat, bahwa situasinya masih cukup genting di sana. Kita beruntung dengan penularan yang cukup rendah dan tingkat kematian yang sekarang di angka belasan ya. Coba dibandingkan dengan Rusia dan Amerika yang menembus di atas 1.000 kematian per hari. Tentu saja kita harus menjadikan apa yang terjadi di luar negeri itu sebagai refleksi agar tidak sampai terjadi di Indonesia. Karena kita tahu negara-negara seperti Amerika dan Singapura itu tingkat vaksinasinya sudah di atas 80%. Sampai tanggal hari ini vaksinasi kita yang pertama itu mencapai 58%, mendekati 60%. Tetapi vaksinasi kedua baru mencapai 30-an persen. Jadi jalan kita masih panjang, makanya kita perlu mempertahankan tingkat penularan yang rendah sambil mempercepat vaksinasi. Vaksinasi ini kita bersyukur bahwa hariannya sudah bisa mencapai 2 juta hingga 2,4 juta ya. 2,4 juta. Kalau ini konsisten hingga akhir tahun, maka rasanya sebagian besar populasi di Indonesia sudah mendapatkan vaksin, dan tentu saja ini akan memberikan tambahan confidence kita untuk menghadapi beberapa kemungkinan pemburukan termasuk terjadinya gelombang ketiga. Baik, terima kasih Pak Heri dan juga Pak Diki sudah berbincang bersama kami pada segmen ini. Selamat sore, salam sehat selalu. Salam. Ya baik, pemirsa, pembelajaran tatap muka di Kota Semarang kembali dihentikan sementara. Hal ini menyusul adanya puluhan siswa yang terpapar COVID-19. Penghentian sementara pembelajaran tatap muka oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang dilakukan selama sepekan. Penghentian karena adanya sejumlah siswa di Kota Semarang yang terpapar COVID-19. Meskipun setelah dilakukan tracing tidak terjadi klaster. Total yang terpapar ada 40 siswa dari sejumlah sekolah mulai SD hingga SMA, SMK. Untuk itu PTM sementara dihentikan sambil lakukan evaluasi. Sementara itu berdasarkan data Siaga Corona Semarang, hingga Senin siang 1 November ada 26 orang dirawat karena terpapar COVID-19. Kami akan segera kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama MNC News.